hidup ini kalau mau bahagia setiap saat ya. Kalau mau bahagia hadir. Benar-benar kita hadir di sini saat ini dan menerima apa adanya. Menerima keadaan yang di dalam ini, di dalam diri ini. Keadaan di dalam diri yang kita rasakan ini, yang nyata ini. Jadi wujud kita sendiri ini. Nah dari sini kalau kita bawa keluar ke lingkungan, ke alam sekitarnya, bahkan ke seluruh alam, seluruh semesta, kita akan merasakan bahwa seluruh alam untuk diriku. Nah, kalau begitu kan bisa sok-sokan ini. Jadi imamnya jagat. Wah, keren. Jadi kan persoalannya orang menjadi tidak bahagia karena terbawa oleh pikirannya. Pikirannya mondar-mandir. Pikirannya kesana kemari. Apalagi kalau sedang ada masalah, sedang ada beban pikiran, maka beban pikiran itu yang membawa pikiran orang menjadi tidak merdeka. Jadi dia didikte oleh beban pikirannya. Hidupnya didikte oleh beban pikirannya. Padahal kemerdekaan adalah hak segala jiwa. Jadi siapa saja yang bisa keluar dari jeratan masa lalu dan masa yang akan datang dan benar-benar hadir di saat ini, tubuhnya, pikirannya, dan hatinya menjadi satu kesatuan utuh. Alhamdulillahirabbil alamin, tersambung dengan live Tuhan. Tersambung dengan live-nya Tuhan. Nikmatnya luar biasa. Ya sudah, bahagia itu sudah sampai di sini seperti ini apa adanya. Jadi menerima yang ada ini. Hadir di sini sepenuhnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah kawan-kawan, untuk yang kemarin tidak mengikuti atau belum mengikuti live ini yang judulnya Allah Pasti, ataupun yang sudah mengikuti ya, tentunya banyak mendapatkan catatan-catatan penting. Banyak catatan-catatan penting yang indah sekali kalau kita review lagi ya. Indah sekali kalau kita review lagi tentang Allah pasti. Jadi Allah itu pasti. Allah Rahman Rahim pasti. Allah mengabulkan doa pasti. Allah menyayangi kita pasti. Allah Maha menolong pasti. Jadi Allah itu pasti. Jadi semua yang kita tahu tentang Tuhan, sifat-sifatnya Tuhan, sifatnya maha memurah, sifatnya maha kaya, sifatnya maha dekat, sifatnya maha menolong, itu semuanya pasti. Jadi siapa saja yang makrifat, mengenal Tuhan, pasti tahu pastinya Tuhan. Siapa saja yang makrifat kepada Allah, pasti tahu kalau Allah itu pasti. Nah, ini ilmunya para wali. Para wali itu tidak ada yang ragu kepada Tuhan, sedikit pun tidak ada. Jadi semuanya itu pasti. Coba bayangkan. Coba angen-angen. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu itu pasti. Bukan moga-moga, moga-moga Allah kuasa, tidak. Semoga Allah kuasa.
Atau semoga pas Allah kuasa, enggak. Enggak pakai pas-pasan. Pasti. Jadi Allah kuasa atas segala sesuatu itu pasti. Lalu Allah menolong kita. Itu sifatnya Allah menolong kita. Itu pasti Allah menolong kita. Allah kasih sayang kepada kita, manusia ini, hambanya ini. Kasih sayang Allah kepada kita ini pasti. Allah mengabulkan doa. Allah memenuhi permintaan. Allah membuka keterkabulan dari permohonan, meng-ACC permohonan, memenuhi permintaan. Ketika kita berdoa, Allah mengabulkan doa itu pasti. Jadi doa itu yang kita panjatkan kepada Tuhan itu pasti dikabulkan. Karena sifat mengabulkan itu adalah sifatnya Tuhan. Nah, yang hubungannya dengan begini biasanya, yang hubungan dengan permintaan itu kan yang kita minta kepastian. Minta kepastian. Apakah kalau saya memohon kepada Tuhan itu pasti diberi? Kan yang kita tagih adalah kepastian. Yang sangat kita harapkan adalah kepastian, adanya kepastian. Di sini saya menegaskan kenyataan Tuhan bahwa Allah itu pasti, maka Allah mengabulkan doa itu pasti. Hati yang masih ragu, hati yang masih belum percaya sepenuhnya bahwa Tuhan mengabulkan doa itu pasti, itu adalah hati yang biasa. Hatinya orang yang percaya tapi belum yakin. Karena untuk menyatakan atau melihat atau makrifat terhadap kenyataan Allah pasti, untuk makrifat pada kenyataan bahwa Allah itu pasti, yang dibutuhkan adalah yakin. Kalau makomnya masih makom iman saja yang belum yakin, iman yang rendah. Iman yang rendah, yakin itu bagian dari iman, tapi yakin itu adalah iman yang utuh. Jadi iman itu ada tingkatan-tingkatannya. Kalau imannya masih awam, imannya itu masih tingkatannya rendah, belum sampai tingkatan yakin, tidak melihat Allah pasti. Yang bisa melihat Allah pasti itu adalah orang yang tingkat imannya yakin. Dan orang-orang itu sedang ada di hadapan saya sekarang. Di dalam live ini adalah orang-orang yang tingkat imannya yakin sehingga Allah pasti. Bereslah hidup kita kalau kita sudah mengenal Allah pasti. Bereslah hidup kita. Selesailah hidup kita. Bahagialah kita bahwa kita punya Tuhan yang tidak meragukan. Kita punya Tuhan yang pasti. Bukan kayak iya, kayak tidak. Bukan barangkali, bukan semoga, tapi pasti. Saya menegaskan sekali lagi, Allah pasti. Jadi kalau kita sudah sampai di makom yakin,
kita akan tahu bahwa Allah pasti. Kalau kita tahu Allah pasti, kita sudah nggak khawatir lagi. Dan kita pasti bersuka cita. Sangat senang kepada Allah dan kita akan makin cinta kepada Allah. Dan kita menyerahkan seluruh hidup kita, sepenuhnya kita berserah diri kepada Zat yang Maha Pasti. Jadi segala urusan hidup kita serahkan di dalam kepastian. Jadi kita akan bahagia pasti. Karena Tuhan pasti menyayangi kita. Yang disayangi Tuhan ya pasti bahagia. Hidup kita pasti berkecukupan. Karena Tuhan memberi rezeki kepada kita itu pasti. Masa depan kita pasti baik, pasti. Karena masa depan kita ini yang mengatur adalah Allah yang pasti. Baiknya pasti. Ini kalau diulang-ulang terus, Anda ulang-ulang sendiri ya, Anda ulang-ulang sendiri. Anda angen-angen sendiri. Anda yang membutuhkan kepastian itu, Anda telah menemukannya. Bahwa hidup ini semuanya pasti baik, pasti enak. Pasti selamat, pasti selamat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Jadi Allah itu as-salam, selamat. Ya Allah itu yang memberikan selamat. Allah yang menciptakan keselamatan kita. Allah yang menjamin keselamatan kita. Pasti. Tapi sekali lagi, Allah pasti ini hanya dapat hanya layak untuk mereka yang yakin. Jadi syaratnya untuk mengenal makrifat terhadap kepastian Tuhan adalah mereka yang makom imannya yakin. Itu. Jadi maklumlah kita-kita ya yang masih makom imannya masih belum makom yakin, masih percaya saja tapi belum yakin. Maka belum pasti. Jadi hidupnya juga belum pasti. Rezekinya tidak pasti, selamatnya tidak pasti. Gak enak memang. Gak enak. Bahagianya tidak pasti. Gak enak. Masa depannya tidak pasti. Karena belum pasti. Karena baru iman. Tapi belum yakin. Nah, untuk bisa naik dari iman ke yakin, itu harus menjadi hamba Allah yang membuktikan. Karena yakin itu, dapatnya yakin itu perlu bukti. Kalau percaya tidak pakai bukti. Ya. Kalau percaya saja tidak pakai bukti. Kalau Anda dikasih tahu orang tua Anda dan orang tua Anda kan Anda percaya orang tua Anda. Orang tua Anda memberitahu kalau hari ini di sana loh hujan misalnya gitu. Orang tua Anda mengatakan begitu. Di sebelah selatan sana ini tadi hujan. Kalau Anda diberitahu sama orang tua Anda percaya enggak? Percaya. Tapi kalau Anda tidak tahu hujan itu, Anda belum membuktikan. Nah, yang belum membuktikan itu hanya percaya saja. Percaya karena yang ngomong orang yang bisa dipercaya. Seperti iman kita kan percaya kepada Tuhan.
Karena yang memberitahu orang yang kita percaya, yaitu yang memberitahu ustadz, guru ngaji, Pak Kiai, yang memberitahu. Jadi kita percaya. Tapi kalau kita belum membuktikan, kita belum yakin. Nah, untuk yakin itu perlu bukti. Itulah sebabnya banyak di antara kita beriman, tapi belum yakin. Misalnya beriman, percaya kalau Tuhan itu yang menciptakan senang, yang menciptakan susah. Tuhan yang menciptakan keberuntungan, Tuhan yang menciptakan kesialan. Misalnya Tuhan itu menciptakan ujian baik berupa kenikmatan dan ujian buruk berupa kesusahan. Itu kita percaya. Tapi ketika kita menerima kesenangan dan kita tidak bersyukur, tidak membuktikan dengan syukur. Kalau kita menerima kesusahan tidak membuktikan dengan sabar, itu namanya kita baru percaya tapi belum beriman. Kalau kita tahu, kita percaya, sholat itu adalah perintah Tuhan. Nah, kita tahu, sholat adalah perintah Tuhan. Percaya kalau sholat itu perintah Tuhan? Oh, percaya. Tapi kalau kemudian kita tidak sholat, itu sama dengan kita percaya tapi belum yakin. Jadi kalau kita tahu itu perintah Tuhan, pasti kita kerjakan. Mencuri adalah larangan Tuhan. Percaya kalau mencuri itu larangan Tuhan? Percaya. Saya percaya kalau mencuri itu larangan Tuhan. Tapi saya tetap mencuri. Itu namanya saya tidak membuktikan. Jadi tidak ada buktinya kepercayaan saya ini. Nah, kepercayaan yang tanpa bukti, itulah yang mandek. Hanya pada tingkat percaya. Tapi tidak membuktikan. Nah, akhirnya, pada akhirnya dari semua itu kalau dirangkai panjang, ujungnya nanti ketahuan di doa. Kita percaya kalau Tuhan itu mengabulkan doa, percaya. Tapi kenapa kamu tidak berdoa? Karena tidak yakin. Kenapa doanya dikabulkan? Iya, karena tidak yakin. Kalau sudah yakin, pasti. Jadi gandengannya pasti itu adalah yakin. Jadi kita harus yakin. Nah, untuk mewujudkan pribadi yang yakin terhadap Tuhan, itu harus dibuktikan. Taat kepada Tuhan. Sepenuhnya taat kepada Tuhan. Terhadap perintahnya, terhadap larangannya, taat kepada Tuhan. Itu yang menjadikan yakin. Kita sudah membuktikan bahwa diri kita ini benar-benar yakin kepada Tuhan. Nah, kalau kita sudah yakin Allah pasti. Sudah, ya gitu caranya. Nah, ini berat memang. Jadi hidup kita ini harus benar-benar 100% disandarkan kepada Tuhan. Harus disandarkan kepada Allah. Dan hidup kita harus benar-benar hidup yang taat. Tidak pernah menolak, patuh, menerima segala ketentuan Tuhan. Di dalam hal takdir, kalau kita ditakdirkan apa saja oleh Allah, enak maupun tidak enak, kita ridho. Kita menerima, tidak menolak. Ditakdirkan senang, kita menerima. Ditakdirkan susah, kita menerima. Jadi itu taat. Karena kita sudah yakin.
Jadi yang menjadikan kita ini yakin kepada Allah itu adalah bukti-bukti kesesuaian diri kita dengan yang kita imani. Jadi diri kita, laku kita sesuai dengan belief sistem kepercayaan kita yang kita anut. Jadi antara yang ada di hati, yang ada di tubuh, yang ada di pikiran, satu kesatuan. Allah pasti, karena kita sudah menempati makom yakin. Jadi kalau kita sudah yakin, Allah pasti. Kalau Allah pasti, Masya Allah. Sudah selesailah apa-apa yang kita perlukan itu, apa-apa yang kita inginkan tentang rezeki, tentang masa depan, tentang jodoh, tentang apa saja, Allah pasti memberi, pasti mencukupi, pasti baik, pasti Allah mengasihi, pasti semuanya. Oleh sebab itu, seruannya adalah kita harus benar-benar yakin. Nah, tandanya kita yakin itu adalah kita menunjukkan bukti bahwa apa yang kita percaya di hati kita, kita buktikan di dalam praktek kita, di dalam perbuatan kita, bahwa perbuatan kita mengikuti kepercayaan kita. Nah, di makom itulah Anda akan menyaksikan Allah pasti. Jadi nanti kalau ada apa-apa gitu, sudah nggak panik. Jadi ada apa saja menimpa dirinya nggak panik. Semuanya diterima karena yakin ini datang dari Allah dan yakin ini nanti selesainya di Allah sendiri. Yakin ini yang ngatur Allah, yakin soal ini dari Allah, yakin selesainya juga oleh Allah sendiri. Nah, karena malam ini adalah lanjutan dari Allah pasti, ini ada judul yang gaib. Judulnya gaib. Jadi sebenarnya materi malam ini tuh judulnya bukan Allah pasti. Kalau Allah pasti itu dikasih tulisan lanjutan. Nah, ini lapisan luarnya. Yang disebut Allah pasti di tingkat lanjut. Jadi Allah pasti kalau dilanjutkan itu akan ketemu judul yang gaib itu, yang tidak kelihatan, yaitu bunyinya Allah mutlak. Allah mutlak. Jadi malam ini sejatinya itu judulnya itu Allah mutlak. Itu lanjutan dari Allah pasti. Nah, ini kira-kira dilanjutkan ke Allah mutlak apa tidak? Kalau Allah pasti saja sudah berat. Allah pasti itu sudah berat. Ya, ada yang merasa berat. Untuk taat patuh kepada Tuhan berat. Ha? Lanjut. Saya Bekasi juga. Oh, ya, lanjut. Lianto. Lanjut. Saya punya janji sama Lianto. Belum saya penuhi ya, sorry ya. Lianto. Untuk ngupload video live yang diminta Lianto kemarin tuh. Pelan-pelan bahaya. Pelan-pelan Ki Sumeger. Pelan-pelan. Oh, ini Cimura gasken. Jadi Allah pasti itu kalau dilanjutkan akan sampai ke Allah mutlak. Coba ya teman-teman diraba-raba lah, diraba-raba sendiri, diangen-angen. Allah pasti itu harus benar-benar bisa kita
Bukan sekedar faham ya, faham dan kita hadir di situ. Hadir di dalam kepastian Allah itu. Yaitu hadir di hidup kita itu hidupnya benar-benar yakin. Memang perlu latihan ya, perlu tahapan-tahapan. Jadi iman itu juga ada tahapan-tahapan, yakin ini juga ada tahapan-tahapan. Memang butuh waktu panjang ya, butuh waktu panjang. Tapi membangun pribadi, ini tentang membangun pribadi yang betul-betul kepada Tuhan itu kita mengosongkan diri. Jadi keegoan kita benar-benar sudah kita kalahkan, ego kita ini sudah benar-benar ditundukkan kepada Tuhan, sehingga taat benar kepada Tuhan. Secara syariat memang bentuknya adalah pengamalan-pengamalan agama yang kita anut atau melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu secara syariatnya. Nah itu memang patokan, syariat itu pedoman pokoknya. Nah secara hakikatnya taat kepada Allah sebagai orang yang yakin kepada Allah. Taat itu adalah tidak ngapain-ngapain, jadi tidak bergerak, tidak melakukan apa saja, sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi betul-betul dirinya itu pasrah. Sebagaimana judul kita beberapa waktu yang lalu, berserah diri. Jadi orang yang hidupnya berserah diri kepada Tuhan, nafasnya ini diserahkan kepada Tuhan. Pendengarannya ini diserahkan kepada Tuhan. Pikirannya diserahkan kepada Tuhan. Hatinya diserahkan kepada Tuhan. Seluruh tubuhnya ini diserahkan kepada Tuhan. Jadi gerak ini disadari sepenuhnya, tidak ada gerak saya. Tidak ada gerak saya yang saya bergerak sendiri, nggak ada. Ketika berpikir juga begitu. Tidak ada pikiran ini yang bergerak sendiri, tidak ada. Sehingga ketika ini berpikir apa saja, ini bergerak apa saja, perasaan ini bergejolak apa saja, semuanya ini adalah takdirnya Allah. Semuanya ini perbuatannya Allah di diri kita. Dan kita menyerah terhadap keadaan itu. Diapa-apain sama Allah. Dipakai mikir apa saja, dikersakno mikir sama Allah, dikersakno ngerasakan apa saja sama Allah, dikersakno bergerak apa saja, dikehendaki Allah bergerak apa saja, berpikir apa saja, merasakan apa saja. Semuanya ini dikuasai oleh kodratnya Allah, oleh kuasanya Allah, dan kita berserah diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadilah hamba yang kalau melek dari tidur, ini dimelekkan oleh Allah. Saya tidak bisa menolak melek. Kalau saya tidur, saya ditidurkan oleh Allah, saya tidak bisa menolak tidur. Kalau saya pilek, dipilekkan oleh Allah, saya tidak bisa menolak pilek. Kalau hati saya cemas, hati saya dicemaskan oleh Allah, saya tidak bisa menolak cemas. Kalau hati saya takut, hati saya dibuat takut oleh Allah, saya tidak bisa menolak takut. Kalau pikiran saya dibuat bingung, atau pikiran saya dibuat stres, semua ini perbuatan Allah di dalam kenyataan diri saya. Saya terima ini, dan saya tidak menolak. Ini namanya hakikatnya taat. Ini hakikatnya taat. Hakikatnya patuh.
Sehingga ketika kamu tafakur, halo, yang tafakur, ketika kamu bermeditasi, ketika kamu berdiam di dalam tafakurmu, itu kan ada pikiran. Macam-macam, bergerak-gerak. Pikiran kan bergerak-gerak. Perasaan juga bergerak-gerak. Perasaannya macam-macam, pikirannya macam-macam. Tubuhnya juga bergerak-gerak. Disuruh diam, masih ada gerak-gerak. Nah, ini semua adalah kuasanya Allah. Ini semua datang dari Allah. Ini semua perbuatannya Allah di dalam diri kita. Nah, ini tidak boleh ditolak, diterima sepenuhnya. Ini namanya taat. Hakikatnya taat itu di dalam gerak dan diam ini semua disadari perbuatannya Allah dan diterima. Ini hakikatnya taat itu. Jadi ada perasaan apa saja, perasaan khawatir, perasaan senang, perasaan takut. Ada pikiran apa saja, semuanya ini sadar ini perbuatannya Allah, saya terima. Taat, dibuat apa saja taat, dia buat pusing ya taat, dibuat cemas ya taat, dibuat pegel ya taat, dibuat grogi ya taat. Dibuat senang ya taat, dibuat senyum dan ketawa ya taat. Ini taat kita kepada Allah. Understand ya? Inilah hakikatnya taat kepada Tuhan. Jadi ada apa saja di dalam hidupnya taat kepada Tuhan. Ada kesulitan, ada kekurangan, ada sakit, ada kehilangan, ada kebosanan, ada kejenuhan, ada apa saja, ngalami apa saja. Taat, diapa-apain sama Tuhan. Alhamdulillah. Rabbil alamin, diterima dengan syukur. Karena hakikatnya taat kepada Allah itu adalah syukur kepada Allah. Hakikatnya ibadah, semua ibadah itu adalah syukur kepada Allah. Sehingga orang yang diapa-apain Tuhan itu selalu menerima dengan syukur, alhamdulillah. Merasa senang diapa-apain Tuhan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi harus begitu. Itu hakikatnya taat itu kepada Tuhan. Jadi itu jelas terjadi ketika Anda tafakur. Ketika Anda tafakur itu pikirannya macam-macam. Anda tenang, terima semuanya. Perasaan terima semuanya, tubuh terima semuanya. Ini Allah semua. Ini Allah semua, saya libur. Itu taat. Jadi diapa-apain sama Allah taat. Sama kalau kita sholat kan gitu. Digerakkan Allah takbir, kita taat. Digerakkan Allah sujud, kita taat. Sama kalau kita puasa, dibuat menahan lapar oleh Allah, dibuat menahan haus oleh Allah. Kita taat ketika puasa. Begitu juga ketika kita haji. Panas, kita taat kepada Allah. Kita mengalami macam-macam peribadatan yang berat. Kita taat kepada Allah. Kita mengalami apa saja zakat. Harus mengeluarkan apa yang kita miliki. Kita dibuat begitu, kita taat. Sama, semua ibadah itu pada hakikatnya adalah manut Allah. Manut Allah. Nah, itu yang di syariat itu hakikatnya ya hidup ini. Hidup ini sepenuhnya taat kepada Allah, manut Allah. Nafas ini keluar masuk.
Kadang-kadang ini kan dibuat buntu sama Allah. Ya taat aja buat buntu. Ini kadang-kadang dibuat seri, gorokan, dibuat batuk, taat sama Allah. Alhamdulillah. Soal keuangan ya gitu, taat sama Allah. Soal ekonomi ya taat kepada Allah. Soal politik ya taat kepada Allah. Kalau nanti calonmu nggak jadi, jagoanmu nggak menang, manut sama Allah. Karena yang milih presiden kan Allah. Dalam segala hal taat kepada Allah. Itu berserah diri, itulah Islam. Jadi Islam itu artinya adalah, kata Islam itu artinya adalah berserah diri. Jadi orang yang beragama Islam itu harusnya orang yang berserah diri. Nah, kalau orang itu sudah berserah diri seperti yang kita omongkan itu, berarti dia menemukan Allah pasti. Oke, kalau gitu kita lanjut ke Allah mutlak. Kita minumin air dulu. Silakan teman-teman sambil minum yang ada di situ. Saya minum yang ada di sini, ya. Yang ada ini ya dinikmati ini. Itu nggak ada apa-apa ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak. Sapa iki? Sugeng dalu Sudiro nggih. Ngasuh warung nggih, monggo Sudiro. Sudiro. Kira-kira kan udah paham kan ya teman-teman? Allah pasti udah paham ya. Enaknya Allah pasti itu gimana ya? Enaknya serba pasti. Bahagianya pasti, rezekinya pasti. Pasti rezekinya, masa depannya pasti. Karena Allahnya pasti. Yang Allahnya belum pasti ya. Loh kok ada Allah belum pasti? Iya. Wong Allah itu terserah prasangka hambanya. Jadi bisa saja Allah tidak pasti bagi orang yang belum yakin, masih iman. Iman itu kan summa amanu, summa kafaru, masih labil. Kadang iman, kadang kafir. Kalau iman itu standarnya kan standar rendah, jadi masih bisa jatuh ke bawah jadi kafir. Itu disebutkan dalam Al-Quran, summa amanu, summa kafaru. Tapi kalau sudah yakin, itu iman yang sempurna, iman yang utuh. Jadi Allah pasti itu terserah kita gitu ya, terserah kita. Tapi tadi sudah saya tunjukkan, jalannya untuk mencapai pasti itu adalah manut. Secara syariatnya sudah saya sampaikan, berarti bertakwa, mengikuti semuanya, tuntunan-tuntunan itu. Secara hakikatnya yaitu total berserah diri, manut Allah, obah menengi manut Allah kabeh, obah menengi awake, obah menengi pikiran, obah menengi hati, kabeh manut Allah, hakikat itu. Nah, kalau Allah sudah pasti, sudah mencapai Allah pasti, naik lagi mencapai Allah mutlak. Yang namanya mutlak itu berarti tidak bisa tidak. Jadi sesungguhnya di tingkat ini setiap orang, ini soal kesadaran. Jadi kita dapat menyadari bahwa sesungguhnya apa saja yang kita alami
ingat ataupun lupa, sadar ataupun tidak sadar, percaya maupun tidak percaya, itu sesungguhnya Allah mutlak. Jadi orang ini di tingkat ini kesadaran kita menangkap semuanya. Orang yang kafir, bahkan orang yang menghujat Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan, lalu menjelek-jelekan Tuhan atau memfitnah Tuhan, bahwa Tuhan tidak ada, sebenarnya Tuhan itu tidak ada. Atau Tuhan itu jahat, misalnya. Atau Tuhan itu hanyalah penyakit pikiran manusia, misalnya apa saja. Orang yang menista Tuhan, karena Allah itu mutlak, Tuhan itu mutlak, yang menista itu juga Allah sendiri. Jadi kesadaran kita menyaksikan Allah mutlak. Jadi tidak ada yang tidak Allah. Yang patuh, yang tidak patuh. Yang tadi Allah pasti itu kan syaratnya kan patuh, taat. Ini naik lagi. Kalau naik lagi berubah lagi, Allah mutlak. Jadi mutlak, taat atau tidak taat, patuh atau tidak patuh, semuanya mutlak. Allah mutlak. Tidak ada yang tidak Allah. Jadi kamu menjadi taat itu juga Allah, kamu tidak taat ya Allah mutlak. Jadi Allah itu tidak terpengaruh oleh ketaatan kita. Jadi sebenarnya di tingkat ini tuh kita tahu, kesadaran kita menangkap tidak ada seorang pun yang menista Tuhan. Tidak ada orang yang menista Tuhan, tidak ada. Karena Tuhan itu mutlak. Misalnya ada orang teriak-teriak, menjelek-jelekan Tuhan. Kalau kita bisa melihat Tuhan mutlak, sesungguhnya yang menjelek-jelekan itu ya Tuhan juga. Jadi yang tidak percaya Tuhan itu juga Tuhan. Itu adalah kenyataan Tuhan sendiri. Karena Tuhan mutlak. Tidak bisa tidak Tuhan, tidak bisa tidak Allah. Tidak ada yang tidak Allah, tidak ada. Semua yang nyata itu, yang wujud itu hanyalah Allah. Allah mutlak. Sehingga orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, itu Allah. Jadi yang tidak percaya Allah, ya Allah. Yang tidak taat, ya Allah juga. Jadi di tingkat ini, kita melihat semuanya semata-mata. Semata-mata. Tunggal. Kenyataan mutlaknya Tuhan. Maju atau mundur. Baik ataupun buruk. Allah mutlak. Ini soal kesadaran.
tidak bisa kita buat-buat kalau kesadaran kita belum sampai melihat itu. Jadi hanya bisa difahami, hanya bisa diakses, hanya bisa diketahui yang tingkat kesadarannya sudah melihat segalanya Allah mutlak. Tapi mereka yang sudah sampai di Allah pasti, itu akan mudah sekali melihat kenyataan Allah mutlak. Jadi Allah itu tidak terpengaruh oleh macam-macam ini. Kita yang ngobrol ini nggak pengaruh sama Tuhan sama sekali. Kita ngerti apa kita nggak ngerti, mutlak sudah. Allah mutlak. Kita paham, kita nggak paham ya. Allah mutlak. Paham ya Allah, nggak paham ya Allah. Suka live ini, tidak suka. Live ini menyenangkan atau live ini tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan ya Allah, membosankan ya Allah, menyenangkan ya Allah. Jadi kalau sudah sampai di sini itu, di Allah mutlak ini, yang ada adalah kenikmatan, yang ada kesenangan, yang ada adalah hidup yang ajaib. Hidup ini ajaib semuanya. Jadi kita menyaksikan. Kalau ada orang bertengkar, yang satu menyalahkan yang lain. Itu kedua-duanya Allah mutlak. Kalau ada debat, 01, 02, 03, Allah mutlak. Kalau membenci, yang membenci dan yang dibenci, Allah mutlak. Yang membenci dan yang dibenci sama, Allah mutlak. Itulah sebabnya ketika kita ini sudah bisa menjadi orang yang baik, misalnya kita rajin ibadah, kita nggak boleh mengakui ibadah kita, iya kan? Kalau kita sudah rajin jamaah ke masjid, rajin sholat 5 waktu, rajin puasa, rajin membaca Al-Quran, istiqomah zikir, Allah mutlak, bukan kita, jadi kita nggak boleh mengakui itu, udah nggak ada itu. Saya yang beristighfar, saya bersolawat itu nggak ada. Sama juga begitu, kalau ada orang jahat, ada pengkhianat, ada pembunuh, ada pencuri, Allah mutlak. Jangan mengatakan itu sama, jangan mengatakan, oh kalau gitu sama Pak, orang yang taat beribadah sama orang yang kurang ajar. Ya sama-sama Allah. Sama, sama-sama Allah mutlak. Ya, sama. Tapi nanti kalau diturunkan ke kita, kan itu ada label-labelnya. Ada label keakuan. Jadi yang dapat surga itu dapat neraka itu masih label-label keakuan. Pahala, baik, buruk, itu masih label-label keakuan. Tapi itu sifatnya rohani. Rohani. Ring 2. Nah, kalau Allah mutlak ini ring 1. Allah mutlak ini ring 1.
Jadi yang meditasi, yang tafakur, ketika ketemu sang ada itu meliputi segala sesuatu secara mutlak. Tidak ada sesuatu pun yang tidak diliputinya. Segala yang ada. Karena ada itulah yang mengadakan segala yang ada. Dan yang ada itu cuma satu, yaitu aku. Nah, yang disebut aku di sang ada itu bukan akun ya. Bukan keakuan, tapi aku. Aku yang bersumber dari la ilaha illa ana. Karena aku itu cuma satu. Nah, yang tafakurnya berhasil tahu bahwa dirinya tidak ada. Ketika menyebut aku, itu sesungguhnya Tuhan sendiri. Karena ketika akuannya ini tidak ada, maka yang muncul kan aku yang tunggal. Aku yang cuma satu dan satu-satunya. Kalau dari sisi luar dinisbatkan kepada kita menjadi aku ada. Ini ada dialognya Syekh Siti Jenar ketika dipanggil oleh para wali. Syekh Siti Jenar dipanggil sidang para wali. Dia menjawab, katakan, Siti Jenar tidak ada, yang ada Allah. Kemudian balik lagi yang utusan yang suruh manggil Syekh Siti Jenar. Ini katanya disampaikan kepada para wali, Syekh Siti Jenar tidak ada, yang ada Allah. Ya kalau gitu katanya para wali, Allah panggil. Nah. Menghadap lagi utusan datang ke Siti Jenar. Allah dipanggil sidang para wali. Syekh Siti Jenar menjawab, Allah tidak ada, yang ada Siti Jenar. Jadi barangnya sebenarnya cuma satu, aku. Maka yang terakhir kan yang terjadi kan, panggil itu Siti Jenar. Panggil Allah sama Siti Jenar. Jadi yang tafakur aku ada itu akhirnya ketemu sang ada. Yang cuma satu-satunya. Hanya satu dan cuma satu-satunya. Makanya tafakur itu harus dilakukan sungguh-sungguh. Ya, harus lakukan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Mula-mula memang beratnya, lapisan luar ini berat, pikiran masih rame. Tapi kan malam ini kita sudah bahas tentang Allah mutlak. Jadi ketika pikiran rame, nggak usah marah-marah sama pikiran, diterima pikirannya yang rame ini. Diterima ya, karena kita taat kepada Tuhan. Yang ngeramein pikiran juga Tuhan juga. Jadi kita terima aja. Terus hatinya ada beban batin yang belum terselesaikan, terima aja. Taat sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, itu taat, hakikatnya taat. Itu tadi hakikatnya taat itu yang bisa membuat kita nanti tafakurnya lebih mudah. Jadi dilepaskan mau mikir apa, mau merasakan apa, tubuh mau bagaimana. Ini Allah semua. Ini Allah semua. Terima, taat, patuh. Jadi jangan Anda milih, saya ingin khusyuk, saya ingin tenang, saya ingin fokus, saya ingin damai. Nggak perlu lagi itu, nggak perlu. Anda sepenuhnya menerima, maka Anda akan diam. Dengan otomatis, jangan mencari khusyuk, jangan mencari sepi, jangan mencari tenang, itu malah nggak bisa. Karena kalau Anda mencari, menginginkan, itu tandanya Anda tidak taat. Namanya taat itu ya yang diberikan, itu yang diterima. Understand?
Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika sudah bersila gitu, pikirannya kok nggak bisa diatur, pikirannya ke sana kemari, biarkan saja, taat saja. Taat patuh diterima. Manut Allah. Nah nanti kalau sudah masuk, ketemu apa? Ya ketemu cuma yang ada. Nggak ada apa-apa, yang ada cuma ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang meliputi segala yang ada. Ya itulah yang disebut diri sejati, ya itulah yang disebut Tuhan. Mau mana lagi? Mau nggak ada kok. Wong sisanya cuma satu. Semuanya kan habis. Misalnya mulai dari 9, 9 tinggal 8, 8 tinggal 7. Ya. 7 tinggal 6, 6 tinggal 5. Terus ke dalam, 5 tinggal 4. 4 masuk lagi ke dalam, 4 tinggal 3. 3 ke dalam lagi, tinggal 2. Ya, kalau sudah 2 itu sudah mulai asik gitu. Ada aku, ada Tuhan. Ada 2. Ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Ada yang dituju, ada yang menuju. Ada yang disembah, ada yang menyembah. Di 2 itu sudah asik. Masuk lagi. 2 itu hilang juga. Tidak ada 2. Yang ada 1. Ya 1 itulah yang disebut kosong. Kan itu rasanya kosong. Waktu masuk itu kan rasanya kosong. Kosong. Ada itu kan murni suci. Seperti nggak ada apa-apa. Nah yang tahu tidak ada apa-apa itulah 1. Anda merasakan kosong, Anda melihat kosong, Anda menyaksikan kosong. Nah yang menyaksikan kalau itu kosong, itulah 1. Ya itulah satu-satunya yang tahu kalau itu kosong. Itulah sebabnya kosong adalah isi. Kalau kosong itu tidak isi, kosong nggak bisa disebut. Adanya disebut kosong itu karena adanya isi. Yang nyebut kosong siapa? Ya isi itu sendiri. Yang ada energi alam semesta. Jadi energi tunggal. Seluruh alam. Alam ini energi pancaran dari energi sang ada itu. Mantap. Ini teman dari Malaysia ini, mantap. Tapi ya, Anda harus benar-benar praktek ya, harus benar-benar praktek, harus benar-benar ngalami. Ya, alhamdulillah dapat nyimak. Alhamdulillah. Rio, Syafa. Anda harus benar-benar ngalami di kedalaman itu dengan tafakur itu. Maka di situ Anda ketemu Allah mutlak yang kita bicarakan ini. Anda ketemu Allah pasti itu saja sudah enak. Jadi Allah pasti ini, Anda ketemu Allah pasti ini. Ini sudah, hidup Anda sudah enak. Masa depan pasti, aman sudah pasti, rezekinya pasti,
baiknya pasti, enaknya pasti, semuanya pasti.